Di sebuah kawasan tambang di Pongkor, Bogor, pernah ada sebuah rumah kontrakan yang dikenal sangat murah, hanya sekitar Rp700.000 setahun di tahun 2004. Tapi anehnya, rumah itu jarang sekali dihuni lama oleh penyewanya. Beberapa orang yang pernah tinggal di sana mengaku mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Salah satunya adalah pengalaman yang dialami oleh Alvan dan keluarganya. Kawasan Pongkor dikenal sebagai wilayah tambang emas di Kabupaten Bogor. Daerah ini dikelilingi perbukitan dan hutan yang masih cukup lebat. Selain aktivitas tambang resmi, kawasan ini juga pernah dikenal dengan aktivitas penambang ilegal atau gurandil. Sejak saat itu, berbagai cerita misterius mulai beredar di masyarakat sekitar, dan tanpa disadari, rumah kontrakan yang dihuni keluarga Alvan berada tidak jauh dari kawasan tersebut. Itu gue ngelihat rambut dari atas langit-langit itu, rambut dari atas itu ke bawah ujung tai. Dan gue ngeliat cewek gini gitu. Gue ngeliat jadi cewek dari atas ngintip gini, rambutnya tuh ke bawah. Oke. Nyokap gue bilang, jangan bercanda, itu lihat di atas. Pas nyokap gue ngeliat ke atas, nyokap gue pingsan. Wah. Menurut cerita Alvan, sejak hari pertama mereka tinggal di rumah itu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Rumah tersebut terlihat seperti sudah lama kosong. Debu menumpuk di beberapa bagian dan suasana di dalam rumah terasa agak lembab. Namun yang paling aneh adalah bau yang muncul tiba-tiba. Bau itu seperti bau darah. Pada itu kejadian awal gangguan itu pas lagi ngebersihin kontrakan. Itu jam 3 sore. Posisinya berdua, bokap gue sama kakaknya kan. Kakaknya yang bersihin lah, dipel, disapu. Nah, kejadian anehnya tuh muncul pas udah 2 kali pel. Itu udah 2 kali tuh dipel. Jadi pas awal bokap gue masuk tuh udah nyium bau anyir. Akhirnya dibersihin, dipel 2 kali, bau anyirnya masih ada. Masih ada bau anyir darah. Kata bokap gue ngomong ke kakaknya kan, bang ini kok masih bau anyir ya? Mungkin karena lama nggak ditinggalin, jadi mungkin ya ada bau. Ntar kalau udah ada hawa manusia tinggal di sini, mungkin bau anyirnya hilang. Oke. Ya udah, akhirnya untuk mastiin lagi nih, bokap gue dipel lagi sampai pakai pemutih, pakai ya bayi clean, pakai yang benar-benar baunya menyengat kan. Jadi biar bau anyirnya itu hilang, tapi tetap belum hilang. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada malam hari, sering terdengar suara langkah kaki di dalam rumah. Kadang terdengar suara pintu berderit, padahal tidak ada siapapun yang membukanya. Gangguan itu mulai membuat keluarga Alvan merasa tidak nyaman. Gue bilang ke nyokap gue, mah itu ada om ngeliatin ke sini, di arah dapur. Om mana? Nyokap gue ngeliat ke arah dapur gak ada siapa-siapa. Itu ada om, gue bilang matanya merah melotot ke sini ngeliatin kita. Orangnya kayak gimana? Kata nyokap gue gitu. Orangnya tangannya diikat, gue bilang tangannya diikat pakai baju putih semua dari atas sampai bawah diikat. Kepalanya juga diikat pakai kerudung, gue bilang gitu. Kerudungnya diikat, gue bilang gitu. Mungkin karena gue masih kecil, gue belum tahu itu ternyata itu mungkin pocong mungkin ya. Karena waktu itu gue masih kecil, gue bilang hanya mendeteksikan badannya diikat, tangannya diikat, dia pakai kerudung tapi kepalanya ujung kerudungnya diikat, gue bilang gitu. Nyokap gue apa? Yang bener kamu, katanya. Bener itu ngeliatin ke sini melotot, gue bilang gitu. Setelah berbagai kejadian yang mereka alami, keluarga Alvan akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal lama di rumah tersebut. Baru sekitar 1 bulan menempati kontrakan itu, mereka memilih untuk pindah. Rumah tersebut kembali kosong. Namun hingga sekarang, cerita tentang kontrakan murah di Pongkor itu masih sering dibicarakan oleh warga sekitar. Sebagian percaya bahwa rumah itu menyimpan sejarah yang kelam dan mungkin
masih ada sesuatu yang belum benar-benar pergi dari tempat itu.